Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 8. Jadi, kalian di sini pasti sudah membaca tentang siklus perusahaan dagang. Saya akan menjelaskan 12 tahapan yang ada dalam siklus perusahaan dagang. Apa saja tahapan itu? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama adalah identifikasi transaksi jurnal umum. Tahap siklus akuntansi yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada perusahaan yang melibatkan semua akun. Terdapat dua cara metodenya, yaitu dengan metode perpetual atau terus-menerus dan metode periodik atau fisik. Selanjutnya adalah jurnal khusus. Bagi perusahaan yang mempunyai transaksi yang sedikit, mungkin bisa saja hanya menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi-transaksinya. Namun pada kasus perusahaan dengan transaksi yang banyak, tentu sulit untuk mengkelompokkannya. Jadi, butuh jurnal khusus sebagai buku jurnal yang mewadahi transaksi-transaksi tersebut. Penggunaan jurnal khusus dapat membuat efisiensi waktu dan tenaga serta biaya. Selanjutnya adalah buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah bagian dari buku besar umum yang digunakan untuk merinci lebih lanjut data dalam suatu akun. Pencatatan beberapa akun tertentu seperti akun piutang dan akun hutang untuk kemudian dijadikan dasar informasi untuk menyusun neraca saldo suatu perusahaan dagang. Tahapan selanjutnya adalah posting buku besar. Tahapan ini adalah memindahkan data dari jurnal umum ke dalam buku besar. Selain jurnal umum, pada perusahaan dagang, informasi dan buku besar berasal dari jurnal khusus. Peristiwa ini disebut dengan posting buku besar. Selanjutnya adalah laporan harga pokok penjualan. Bila perusahaan dagang meneruskan metode pencatatan secara fisik, secara otomatis besarnya harga pokok barang yang terjual bisa ditentukan saat terjadi penjualan, sehingga saat membuat jurnal penjualan sekaligus mencatat harga pokok penjualan itu. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Informasi yang dapat digunakan untuk membuat neraca saldo adalah berasal dari buku besar, yaitu pada setiap saldo akhir di setiap akun. Posisi debit dan kredit harus balance. Jika tidak balance, maka terjadi kesalahan saat mencatat dalam buku besar. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Membuat jurnal penyesuaian adalah akibat dari terjadinya transaksi yang berpengaruh kepada sejumlah akun perusahaan dan terkadang memunculkan kehadiran akun baru. Contoh transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang biasanya adalah sewa toko yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap ini adalah penyesuaian neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan atau adjust trial balance. Oke, selanjutnya adalah laporan keuangan. Informasi yang digunakan pada laporan keuangan berasal dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Informasi tersebut bisa digunakan pada laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Lanjut, jurnal penutup. Tahap berikutnya adalah membuat jurnal penutup dari akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi dan akun pendapatan dan biaya. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Tahapan ini adalah penyesuaian antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Kenapa harus disesuaikan? Akun-akun perlu disesuaikan karena bisa saja ada akun yang berubah dari awal pencatatan. Fungsinya untuk mencatat kembali akun-akun yang telah berubah, baik saldo ataupun akunnya. Untuk yang terakhir adalah jurnal pembalik. Pada kondisi tertentu, tidak perlu dibuat jurnal pembalik karena jurnal pembalik dibuat hanya untuk akun-akun tertentu saja. Misalnya, untuk transaksi pendapatan yang diterima di muka yang pada saat penjurnalan dicatat sebagai pendapatan, atau untuk transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. Ya, itulah 12 tahapan siklus perusahaan dagang. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya perwakilan dari kelompok 8 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.